Jangan fasilitasi anak untuk berbuat maksiat. Tapi jadi meresahkan ketika level dari kesalahan itu bahkan sampai berbuat dosa gitu. Tapi nggak fatal lah segitu tuh. Itu tidak mungkin dia tidak tergelincir. Betapa berharganya kembali kepada Allah. Nanti kamu masuk neraka loh kalau bikin dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di segmen Deep Talk kali ini POV-nya tentang orang tua, tentang jadi orang tua. Ini tentang hal yang lagi-lagi sebuah pembelajaran yang saya ikuti, tapi kemudian memberikan keresahan yang sangat besar sebagai seorang ibu. Yang kali ini mau saya tanyakan kepada seorang ayah. Kok kali ini selalu segmen Deep Talk ditanyakan ke Bapak ya padahal? Ini agak mengganggu perasaan, meresahkan sekali, tapi sekaligus memberikan dudukan yang clear banget tentang nanti sepanjang perjalanan sebagai orang tua. Sedikit aja partnya. Jadi saya mendapatkan pembelajaran bahwa pada hakikatnya berangkat dari dasar bahwa manusia itu makhluk yang dia nggak pernah berbuat salah, pasti berbuat salah, dan spesialnya justru dari kesalahan itulah manusia rata-rata belajar. Tanpa ada kesalahan yang diperbuat, manusia jadi nggak belajar, bahkan jadi nggak mendewasa. Tapi dalam kacamata orang tua, itu artinya anak kita yang manusia juga ini pasti dalam hidupnya berbuat salah. Sampai sini tuh masih nggak resah. Karena salah itu bagiku masih kayak numpahin minum dari gelas gitu, atau dia nggak sengaja mecahin apa gitu. Itulah level kesalahan gitu. Tapi jadi meresahkan ketika level dari kesalahan itu bahkan sampai berbuat dosa gitu. Manusia itu pasti akan tergelincir berbuat dosa, walaupun tentu dalam konteks bahasan ini adalah harapannya dalam kondisi tidak sengaja gitu. Tapi pasti berbuat dosa. Artinya anak kita yang tadi itu selain berbuat salah di level rendah, bisa jadi dia ya punya potensi untuk berbuat dosa. Dan Allah ternyata mengizinkan manusia-manusia itu berbuat dosa. Karena Allah mencintai orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Kalau versinya Ustadz Adi Hidayat, ketika beliau menjelaskan dengan panjang gitu, buku pernah dapat, dosa itu justru katalis yang Allah izinkan untuk manusia akhirnya mencicipi, merasakan nikmatnya taubat. Nggak kerasa tuh nikmatnya taubat kalau belum berdosa gitu. Dan nggak apa-apa, karena perlu katalis itu untuk jadi tahu betapa berharganya kembali kepada Allah gitu. Nah, problemnya adalah jadi keresahan kan sebagai ibu ya. Aduh, anak berarti nanti berdosa dong gitu. Terus dihalang-halangin jadi nggak manusiawi gitu kan. Tapi digelincirkan kan nggak mungkin. Cuma boleh. Ini loh kebayangnya, nanti anak yang dijaga, dididik dengan baik, diajarin dengan baik-baik, terus nanti dia berbuat dosa gitu, kayak gitu loh. Gejolaknya tuh, sanggupkah membersamai fase itu kalau datang gitu? Atau mending dicegah, asal nggak mungkin gitu, ya. Resah sekali ini sampai nggak tahu harus nanya apa. Paham. Gimana sih dudukannya? Jadi yang pertama soal keresahan ini tuh memang bukti bahwa yang meresahkan, yang menggelisahkan ini seorang perempuan, seorang ibu. Yang mana dominannya sayang, serba harmonis, ya kan? Serba baik-baik saja, kan ibu tuh begitu ya. Sehingga ketika ada seorang guru yang menyampaikan, anak kita nanti balik dewasa, itu tidak mungkin dia tidak tergelincir. Tidak mungkin dia tuh akan selamat terus. Nah itulah. Ya, nggak mungkin. Kecuali tutup usia sebelum balik kan. Belum ada hitungan amal soleh dan amal salahnya. Tapi kalau sudah balik, maka dia sudah punya amalnya sendiri, maka besar kemungkinan dia akan tergelincir. Nah, maksud guru itu kan sebenarnya, siapkah orang tua ketika itu terjadi, dan apa yang akan dilakukan oleh orang tua
ketika anaknya tergelincir. Iya sih, poinnya sebenarnya di situ. Poinnya ke situ. Siap atau tidak, kemudian sudahkah punya mitigasi istilahnya, sudahkah punya skema-skema ya, ilmu-ilmu ketika nanti anaknya berbuat salah atau dosa. Nah, bagaimana kita mendudukan soal ini? Persoalannya pertama, ya anak kita manusia. Manusia itu lain dengan makhluk yang lainnya. Sebut saja kita sering dengar manusia itu bukan malaikat yang 100% benar, juga dia bukan keturunan iblis yang 100% salah, membangkang. Dia itu manusia. Yang mana manusia itu faham ada dua jalan. Ya, surat Asy-Syams tuh fa'alhamaha wa fujuraha wa taqwaha. Memang diilhamkan kepada manusia ini karena saking sempurnanya nafs atau jiwanya manusia. Sehingga akhirnya dia bisa melihat dua jalan itu. Ada jalan keburukan dan ada jalan kebaikan. Ada jalan yang akan membuat dia gelisah dan ada jalan yang akan membuat dia tenang. Ada jalan yang akan mencabik-cabik ketenangan jiwanya, ada jalan yang akan melindungi ketenangannya, keselamatannya. Gitu. Itu semua manusia bisa melihat dua jalan itu. Dan nanti ketika dia dalam tanda petik sempat mencicipi jalan yang justru membuat dia gelisah, kemudian setelah mencicipi itu dia gelisah, lalu dia kembali ke sini, akhirnya dia ngerasain tuh, oh iya, ini nih jalan yang benar nih, ini nih jalan yang tenang. Nah, pengennya kan langsung tenang aja ya, baik-baik aja, lurus. pengen langsung benar-benar aja lah, nggak usah ngerasain dulu yang salahnya gitu. Ya inilah ujian kita sebagai orang tua. Prinsipnya, kita pegang prinsipnya aja. Satu, jangan fasilitasi anak untuk berbuat maksiat. Jangan dorong anak untuk berbuat maksiat. Ya. Walaupun kita tahu, ini anak tahu nih mana maksiat, mana takwa gitu ya. Mana yang bikin dia gelisah, mana yang bikin dia tenang. Tapi sebagai orang tua, pendidik, guru, apapun itu, tidak boleh dengan sengaja memasukkan, memfasilitasi, memudahkan anak untuk berbuat maksiat. Ini bentar, agak lompat sedikit karena terpicu sama omongan ini. Bisa jadi juga di zaman sekarang orang tua ngeblur mana bagian yang dia fasilitasi itu ternyata baik atau buruk gitu. Jadi bisa jadi kan hari ini tuh yang terasanya nih common aja, orang lain juga memfasilitasi itu buat anaknya. Jadi apa salahnya? Padahal ternyata ketika kita pelajarinya dari yang sangat mendasar, terutama dari panduan Islam, sebenarnya ini belum waktunya. Misalnya kayak gadget sedini mungkin, gitu, sedini mungkinnya ya, ada kayak gitu. Common kan, maksudnya orang-orang juga ngasih loh gitu. Tapi kalau kita pelajari ilmunya kan ada waktunya. Kayak nunggu gitu. Dia dewasa dulu. Berarti memang kalau dalam sadar, dalam paham, orang tua nggak akan ada deh yang memfasilitasi kemaksiatan. Tapi kalau dia nggak tahu ilmunya, bisa jadi dia memfasilitasi tanpa sadar, tanpa tahu. Gitu. Okay. Iya, seenggaknya kita tahu prinsip ini. Okay. Jangan memfasilitasi. Iya, intinya kan itu. Belajar. Jangan dengan sengaja memasukkan anak ke tempat-tempat yang dia akan bermaksiat gitu ya. Asal bukan dari kita, itu berarti emang episode anaknya gitu ya? Emang itu episode anaknya, emang itu ada maksud nanti dari Allah tuh tentang itu. Aduh, tetap sih tegang. Tegang juga ya? Iya sih. Iya. Yang pertama jangan. Kemudian yang kedua, itu tadi persis kayak bilang, ternyata orang belajar, orang mendewasa itu biasanya karena kesalahan. Padahal ya nggak semua juga. Ada juga yang belajar karena kebenaran. Nggak semua 100% belajar itu karena salah belajar. Nggak harus salah dulu untuk belajar. Iya. Tapi kalau udah buat salah, bisa jadi dia belajar dari situ. Bisa jadi, kemungkinannya dia akan belajar. Berarti boleh dong doa, biarkan dia belajar dari bukan kesalahan gitu. Boleh. Sangat boleh, iya. Sangat boleh. Makanya itulah fungsinya orang tua tuh sebenarnya di situ. Jadi nggak lindungi dia, ya, lindungi dia dengan doa kita, lindungi dia dengan ilmu yang kita sampaikan, dengan penjagaan. Sehebat-hebatnya Nabi menjaga anaknya saja kan tetap pada tergelincir kan anak-anaknya gitu. Karena Allah punya maksud.
Nah, jangan-jangan sebagai ya kita udah dewasa gitu ya, misal dulu kita pernah tergelincir terus sekarang selamat, itu doa orang tua kita ya yang akhirnya membuat kita kembali. Iya, gitu. Betul. Makanya jangan pernah nggak berdoa gitu, ke anak tuh ya. Jadi tadi apa yang pertama? Jangan sengaja menjerumuskan ke maksiat. Kemudian yang kedua adalah ingat bahwa memang manusia ini akan selalu melihat dua itu, fujur dan takwa. Iya, akan selalu melihat dua jalan itu. Dan tadi yang kedua ya, nyambung sama yang tadi, memang dia akan belajar kalau dari kesalahan, tapi itu bukan satu-satunya cara. Ada juga kok yang dia belajar dari yang baik gitu, yang benar. Maka jadilah contoh yang baik, jadilah teladan yang baik. Karena ada orang yang belajar dari keteladanan itu. Nah, yang ketiga, orang tua perlu punya ilmu, perlu punya bekal. Seandainya anak nanti berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita didik? Biasanya orang tua ngedidiknya, nak gini loh amal soleh, nak sholat, nak ngaji, nak. Kalau yang gini salah, nak. Nah, ini salah, nak. Tapi kalau sudah berbuat salah, harus ngelakuin apa? Kayaknya masih belum jadi kebiasaan. After sales apa namanya? Apa sih? After sin, gitu ya. After sin. Ya, setelah berbuat. Kayak after sales maksudnya, setelah melakukan apa gitu ya. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh anak setelah dia berbuat dosa itu kayaknya perlu untuk dipertimbangkan deh. Untuk disampaikan. Itu jadi kayak state-nya pas nyampein, ini kamu pasti berbuat salah. Enggak gitu. Ngajarin itu kan bisa langsung, bisa tidak langsung. Bagaimana kita, sebetulnya kita lah ya yang akan dilihat dan didengar oleh anak. Kitanya gimana ketika bertobat ke Allah tuh gimana kita? Nuansa kejiwaan kita itu seperti apa? Itu nanti akan ketransfer. Tanpa harus nyeritain ke anak, nak, ibu udah berbuat dosa sama Allah, itu nggak harus. Tapi momen ketika kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah itu akan ketransfer ke anak. Walaupun tidak terlihat sama mereka. Ketika berbuat dosanya, ketika bertobatnya, iya. Nanti kan setelah tobat itu kita kan ada perbaikan-perbaikan. Contoh aja lah. Ngebentak anak gitu, iya kan? Yang terlukanya anak, tapi ngerasa berdosanya ke Allah. Kitanya berdosa ke Allah kan? Karena nggak amanah, karena tidak merawat, menjaga amanat dari Allah ini kan. Kemudian kita bertobat kan ke Allah kan, ampun ya Allah, maaf ya Allah. Nah, efek dari pertobatan itu kan kita jadi ada perubahan sikap ke anak. Nah, taubat dan perubahan sikap itu yakin pasti akan terasa sama anak. Itu pengajaran tidak langsung, apalagi ada pengajaran langsungnya tentang istighfar. Nggak harus Cita yang jadi tokoh ceritanya. Sebutin kisah tokoh orang lain yang pernah berbuat dosa, kemudian dia bertobat sungguh-sungguh, dan apa yang terjadi setelah itu kepada orang yang bertobat ini, itu menjadi bahan pengajaran ke anak. Kitanya ngejalanin aja, itu jadi pengajaran tidak langsung, kita jadi teladan, tapi kata-kata kita bukan kita yang dijadiin sebagai contoh, tapi kita sebut tokoh lain, orang lain. Itu akan berkesan. Jadi penting banget untuk ngedidik apa yang harus dilakukan oleh seorang anak manusia setelah dia berbuat salah. Maka balik lagi tadi, memang yang gelisah itu ibu-ibu. Kalau bapak ngobrol ke bapak-bapak, ya, para suami, memang kita bisa ngeliat dengan fair kok, dengan mudah. Memang dia akan ada momen belangsaknya gitu. Oh gitu. Iya, soalnya pernah juga ini apa konteks ini ya asli gitu, kejadian yang benar-benar terjadi. Waktu itu tuh ada di sebuah forum belajar yang kita memang ngajar di sana. Terus seorang ibu nangis gitu. Setelah forum belajar itu selesai, nangis ke aku gitu, ngadu. Karena anaknya melakukan sesuatu. Nangis yang sampai kayak ini parah banget gitu. Sementara bapaknya? Terus bapaknya datang, suaminya datang. Udah gitu, kaget kan istrinya nangis. Terus aku ceritain, ini nih ibu nangis karena begini. Terus bapaknya tuh sangat santai sekali menanggapinya kayak, itu kan biasa. Ya itu salah, tapi nggak fatal lah segitu tuh. Bisa diajak ngobrol gitu. Terus aku ngeliatnya kayak, kok beda banget gitu. Iya. Ternyata itu bukti bahwa ibu-ibu ya memang senang harmonis.
Saling baik-baik saja. Memang di situ. Sementara bapak-bapak itu kan adil ya, memang fair aja. Kowamnya kan gitu ya, fair memang ada. Kalau manusia udah balik ya dia. Bukan cuek gitu, bodo amat gitu mau. Nanti kan pendidikannya pengajaran tentang ini respon begini layak nggak ya ke istri. Istri lagi sedih banget, tapi kita yang ngegampangin nih baik nggak ya gitu kan. Tapi sebetulnya di dalamnya kan sebenarnya si bapak itu tenangnya kan bagus. Tenangnya bukan nggak peduli. Bukan nggak peduli. Karena justru memang manusia begitu, dan artinya kan di situ berarti saya harus mendidik anak di poin ini nih. Jadi tahu sebagai kacamata pendidikan begitu ya. Berarti ini yang dia belum tahu. Berarti ini yang harus saya lebih doain lagi. Berarti ini nih. Jadi kan akhirnya menjadi sebuah alasan orang tua untuk lebih menyayangi lagi anaknya. Ketika anaknya tergelincir itu kan. Akhirnya kan ke situ jadi positifnya. Lebih perhatian lagi, lebih ngedoain lebih kencang lagi. Coba kalau baik-baik aja. Baik-baik aja nggak usah didoain. Kan jadi ini nggak waspada juga. Oke. Modal. Itu kan kalau misalnya kita masih memprediksi gitu ya akan terjadi dan lain sebagainya. Ini ya kalau anaknya belum balik. Modal yang bisa dibekali ke anak gitu untuk menghadapi masa di mana dia mulai melihat terbentang dua jalan gitu kan. Kalau ngeblank banget nggak pernah dibekelin juga kan ya bingung. Ada yang membekali dengan konsep nanti kamu masuk neraka loh kalau bikin dosa gitu. Jadinya ya memang real ya, tapi benar nggak gitu membekali dengan konsep nanti hukuman, neraka, azab, siksa gitu. Tapi ada juga yang membekali dengan ya fokus aja ke surganya, jadi biar anak lihatnya jalannya ya takwanya gitu. Atau gimana nih tentang itu? Modal yang bisa kita bekalin. 4 modalnya ya, dan ini nanti ini tuh 4 ini bertingkat, berkelanjutan. 1 cinta, 2 kenal, 3 aturan, 4 pembebanan. Cinta, kenal, aturan, beban. Nah, yang pertama cinta adalah itu ketika anak masih belum 7 tahun. Dari 0, kita tahu ya, 0 sampai 2, 3 sampai 6, itu tuh semuanya tentang cinta. Kabar-kabar gembira, nuansa kebersyukuran, hal-hal yang indah, nikmat. Goalsnya takzim ya sama konsep agama ini gitu. Goalsnya anak dapetin cinta dari kita. Kita mencintai dia, kita cinta ke Allah, anak pun jadi cinta ke Allah. Gitu. Sampai 6 tahun. Nah, transisi ini antara 6 ke 7, ini biasanya sering dilewati. Transisi itu tuh untuk kenal. Kenal. Ya, anak kenal sama Allah, anak kenal sama Rasul, anak kenal sama agama ini. Kenal. Kata guru-guru kita, ma'rifatullah, kenal Allah itu modalnya cinta. Kenapa bisa kenal ya? Karena cinta. Kalau nggak lewat cinta dulu, jadi nggak kenal. Maka di situ perlu kenal dulu. Kenapa? Karena berikutnya itu langsung aturan. Jadi di transisi itu kenal. 6 ke 7 itu kenal. Usia anak 6 dan 7 tahun. Begitu 7 sampai 10, itu tuh aturan tuh langsung di situ. Dan mungkin di situ akhirnya muncullah tentang siksa, muncullah tentang teguran, muncullah tentang di 7. Mulai 7 tahun. Karena di situ sudah ada aturan kan, mulai ada perintah sholat. Itu udah boleh menjelaskan tentang yang setelah 7. Sudah boleh. Tapi sebelum itu sebaiknya ditunda kan gitu. Iya. Kalau sebelum 7 tahun kan sebaiknya ditunda. Sebaiknya surga, sebaiknya nikmat kubur, pahala, betapa maha baiknya Allah, maha melindungi, maha menyayangi dan seterusnya. Nah, namun ada anak-anak yang sudah dipilihkan sama Allah, orang tuanya nggak pernah ngejelasin tentang neraka, dia mimpi neraka. Udah ini banget, steril banget dari penjelasan yang begitu. Taunya Allah yang kasih langsung. Iya. Dan dalam salah satu referensi, satu literatur, ini ciri anak-anak nanti ke depannya salah satu kekasih Allah gitu. Masya Allah. Gitu ya. Jadi artinya kita tuh nggak karena mimpi neraka. Iya, bukan karena mimpi surga. Gitu. Gitu. Jadi nggak mungkin, nggak bisa kita menutupi tentang neraka atau siksa kubur. Itu bagian dari maha adilnya Allah. Kalau Allah hanya memberikan yang nikmat-nikmat saja, di mana keadilan Allah nanti? Itu akan berpikir oleh orang yang sudah mulai masuk fase tentang aturan.
Udah kritis juga sih. Iya kan, inilah di jalan raya aja. Emang kenapa kalau aku lampu merah terus aku tabrak? Aku terus maju Aku gitu. terus maju aja, kenapa sih aku harus berhenti? Dan nanti kamu nabrak. Nah, tabrakan itu kan bagian dari iya. Ini yang udah punya anak di atas 7, relate banget pasti. Makanya ketika udah aturan itu akan sangat mungkin kita akan berbicara tentang yaitu teguran, siksa, bahkan mungkin ada. Nah, baru nanti ketika sudah 11 tahun, tadi kan modal kita bicara 11 sampai 14 tahun, kira-kira dia nanti menuju kepada baliknya, itu kita mulai berikan pembebanan. Sedikit di atas pengetahuannya dia, versi kita tapi ya. Ini dia baru tahu A, B, C, kita kasih D. Ini dia baru tahu. Kayak gimana misalnya? Misalnya pembebanannya adalah tentang kehidupan yang ada di realitas sehari-hari. Dia selama ini belum tahu tentang bagaimana memimpin sebuah proyek sosial misalnya. Tapi dia udah umurnya segitu. Kita kasih pembebanan dia. Beresin tuh gorong-gorong. Beresin tuh gorong-gorong depan rumah misalkan kan gitu. Kasih tuh dia pembebanan. Itu nanti akan menjadi mental dia untuk di kehidupan nyatanya. Oh, ternyata ada 2 jalan ya. Ternyata dunia tuh nggak baik-baik saja ya. Ternyata ada juga ya yang 11. Ya, dunia gelap tuh ternyata ada ya. Underground tuh ternyata ada ya. Tapi bertahap ya, gitu. Bertahap. Bertahap dan nggak boleh dia lompat. Dan balik lagi ke prinsip pertama nih, jangan difasilitasi untuk berbuat dosa. Jangan juga langsung datengin bandar narkoba ke rumah. Nah nih lihat, di luar sana tuh ada bandar narkoba, enggak gitu. Itu enggak boleh. Sealamiahnya saja, tapi kita sadar ada pembebanan. Pasti mau belajar kan tentang itu? Segmen Deep Talk kali ini kayaknya jadi yang terpanjang ya dari yang sebelum-sebelumnya. Karena ini sangat krusial di hari ini dan bisa jadi banyak yang baru terbuka bahwa ya ternyata melakukan kesalahan apalagi levelnya sampai berbuat dosa itu adalah bagian dari alamiahnya manusia. Itu masih mungkin nggak resah, tapi begitu dibilang dan itu akan dilakukan oleh anak kita, itu luar biasa. Keresahan ini mudah-mudahan setelah kita obrolin, setelah kita bahas, bisa menghasilkan insight-insight yang lain. Sangat terbuka banget kalau teman-teman mau menambahkan, mau ngasih insight lainnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sekian dari kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.